Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Bang Irwansyah? Ya, alhamdulillah sehat walafiat walaupun di tengah pandemi yang kita sama-sama tahu kondisi yang sangat sulit dan kita harus meningkatkan imunitas kita agar tidak terkena penyakit ya, dan mudah-mudahan kita bisa terus bersemangat beraktivitas. Ini kita mau bincang-bincang Bang Irwansyah tentang bagaimana peran anak muda di masa pandemi ini. Kita ketahui bahwa sekarang semua sisi dari kehidupan kita baik di Indonesia maupun dunia mengalami kesulitan. Dan ini juga menjadi kendala bagi anak muda kita berinteraksi dengan sesama anak muda untuk berkreasi gitu. Bang Irwansyah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh anak muda kita supaya tetap berkarya gitu? Kira-kira? Ya, memang sudah ini ya, jadi persepsi semacam persepsi bersama ya, bahwasanya di tengah pandemi ini pasti semua orang, siapa saja pasti mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, berinteraksi, kreativitas gitu ya, terutama bagi anak-anak muda yang barangkali sudah memasuki dunia kerja ya, itu sangat sulit. Tetapi sesuai dengan masanya, generasi muda kita ini harus punya semangat juang yang tinggi. Terutama kan anak-anak muda ini kan sudah terbiasa dengan berselancar di media sosial, menggunakan IT. Tentunya media-media itu bisa dimanfaatkan untuk bagaimana anak-anak muda bisa berkreativitas. Ya, jadi tidak ada sekat-sekat lagi, artinya tidak ada alasan bagi anak-anak muda hari ini walaupun di tengah pandemi ini vakum gitu. Tapi tentunya melihat media yang ada tersedia bisa memunculkan kreativitas baru ya, barangkali itu sebagai terobosan dan paling tidak kita ingin mengatakan bahwa anak muda harus punya banyak ide, banyak gagasan-gagasan agar bisa berkontribusi. Baik, Bang Irwansyah kan di DPRD Kota Medan ya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Medan agar anak-anak muda kita ini mereka bisa berkreasi, bisa memiliki skill yang baik gitu. Kira-kira apa yang dilakukan pemerintah supaya semua aktivitas anak muda di Kota Medan ini bisa berjalan dengan baik gitu. Baik ya, di era milenial hari ini ya, kita mengatakan bahwasanya tingkat populasi anak-anak milenial di Indonesia akan booming ya. Artinya ini semacam bonus demografi bagi negara kita. Tentunya hari ini harus disikapi dengan bijaksana gitu ya. Bonus demografi harus dimaknai sebagai potensi yang besar bagi negara besar seperti Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar potensi dengan hadirnya generasi muda yang banyak yang notabene produktif ya, bisa mempunyai kita bilang lonjakan tingkat ekonomi yang bagus gitu ya, seperti halnya bagaimana negara-negara lain seperti Cina dan India ya, yang sudah lebih dahulu memberikan contoh kepada kita bagaimana memanfaatkan generasi-generasi muda. Iya, karena memang sahabat sekalian, yang akan menjadi pengganti daripada pemimpin-pemimpin hari ini adalah anak-anak muda kita. Ya, seharusnya ya pemerintah Kota Medan ini memberikan perhatiannya dengan sebaik-baiknya, bahkan dana yang ada di Pemko Medan, APBD kita itu seharusnya juga sangat program-programnya harus memperhatikan bagaimana nasib anak muda kita di Kota Medan. Ya, bagaimana mereka nanti bisa menjadi pengganti pemimpin-pemimpin di Kota Medan yang memiliki ide-ide kreatif, leadershipnya bagus,
dan mereka adalah orang-orang yang sangat tangguh. Kita akan dengarkan sekali lagi kepada Bang Irwansyah. Kira-kira Bang Irwansyah ke depan ini menghadapi tantangan global yang sangat luar biasa, di mana persaingan internasional ini akan terjadi secara global gitu. Nah, SDM anak muda ini kalau tidak diperhatikan tentu juga itu akan menjadi problem. Bisa jadi kita menjadi budak di negeri sendiri karena minimnya sumber daya manusia kita. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan Bang Irwansyah supaya kita bisa bersaing di kaca internasional anak-anak muda kita? Baik. Ini yang sebenarnya kita khawatirkan ya. Kalau seandainya pemerintah tidak bijak mencermati persoalan ini, kita bisa ambil contoh beberapa negara seperti yang saya sampaikan di awal ya. Kita lihat sekarang Cina dengan kekuatan ekonomi baru dunia, tentunya dengan memanfaatkan potensi anak muda. Karena tadi juga bonus demografi yang luar biasa. Kalau kita lihat laju peningkatan jumlah penduduk di Indonesia, yang terutama di generasi milenial, Indonesia akan memasuki bonus demografi yang luar biasa. Maka dari itu, ya kita harapkan kalau kita bicara pada yang lebih kecil dulu lingkupnya di Kota Medan ya. Kita harapkan pemerintah Kota Medan merangkul anak-anak muda dengan memberi ruang akses ke pemerintahan kota agar potensi yang ada itu bisa tergali, terkapitalisasi bagi kepentingan pemerintah Kota Medan. Ya kita tahu kalau kita masuk ke pariwisataan ya, ada di ekonomi kreatif ya. Itu kan notabene kan kita pengen ada ide-ide baru ya yang bisa kita dapatkan dari anak-anak muda ya, karena hari ini anak-anak muda dengan memanfaatkan informasi teknologi, HP kita katakan hari ini yang berbasis Android ya, dengan berselancar di media sosial, dia sudah tidak tersekat-sekat lagi gitu, karena dunia sudah ada dalam genggamannya. Nah ini bisa belajar dan belajar terus belajar dengan memfasilitasi anak-anak muda, bisa jadi di ruang-ruang publik, akses internet ya, kemudian banyak kebijakan-kebijakan Pemko Medan yang fokus pada pengembangan skill anak-anak muda ya. Sama halnya kita berpikir hari ini ya, dengan banyaknya produk-produk yang membanjiri Indonesia terutama di Kota Medan, yang ini itu berasal dari negara-negara besar lain seperti Cina, Thailand kita katakan, karena kita pernah dengar juga bagaimana pelaku UMKM di Kota Medan ini berbelanja langsung ke Thailand gitu ya. Kita kan harus berpikir bagaimana meningkatkan sumber daya manusia tadi, gitu ya, dengan membekali anak-anak muda kita skill-skill yang memang bisa dikembangkan untuk menghadirkan produk-produk unggul di Kota Medan. Kota Medan dengan penduduk jumlah 2,6 juta, artinya itu kan merupakan pangsa pasar yang baik. Kalau itu digali, anak muda dikasih ruang untuk berperan aktif dalam melakukan pengembangan pribadi. Ini ada beberapa ide dari teman-teman anak muda. Bagaimana kalau Pemko Medan supaya anak muda ini punya wawasan global, Bang Irwansyah, mereka diberikan beasiswa untuk kuliah ke luar negeri, sehingga nanti mereka kembali ke Kota Medan punya pemikiran yang luas ya, wawasan yang luas, dan memiliki keilmuan yang mumpuni untuk kembali mengelola Kota Medan ini. Kira-kira bagaimana tanggapan Bang Irwansyah? Saya pikir itu ide yang baik dan itu harus kita sahutin gitu, karena keinginan generasi muda untuk berubah gitu ya, untuk melihat persoalan ke depan jauh lagi lebih banyak tantangan dan harus membekali diri dengan kemampuan atau kemapanan keintelektualan ya. Setidaknya itu, karena kan persaingan global cukup menantang kita untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul ke depan agar bisa berkompetisi dalam dunia internasional. Sekali lagi Bang Irwansyah, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini, dan
Kita berharap Pemko Medan dan juga seluruh elemen yang ada, ayo kita perhatikan anak-anak muda kita. Kalau kita kehilangan anak-anak muda kita hari ini, maka kita akan kehilangan kota Medan, kita akan kehilangan Indonesia. Bahkan bisa jadi suatu saat Indonesia ini tidak lagi dikenal karena tidak ada lagi SDM yang mampu memikul beban ataupun memikul tanggung jawab yang ada di Indonesia ini. Maka jawabannya adalah anak muda. Itulah yang disebut oleh Soekarno bahwa anak muda ya itu bisa menggoncang dunia. Jadi 10 anak muda bisa menggoncang dunia. Artinya apa? Artinya begitu besarlah peran anak muda di dalam kancah dunia. Bahkan anak muda selalu berperan di setiap zamannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Bang Irwansyah atas wawancara bincang-bincang kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada acara berikutnya bersama Rudiawan Sitorus Official. Sahabat sekalian, sama-sama kita bangun Kota Medan, bangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.